warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan pembelajaran IPA di kelas rendah. Hakikat pembelajaran IPA di SD. Sebelum saya lanjut, kita harus tahu apa itu IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis. Sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis, dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Hakikat pembelajaran IPA. Hakikat pembelajaran IPA terbagi menjadi 3. Yang pertama, IPA sebagai produk. Yang kedua, IPA sebagai proses. Dan yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. 1. IPA sebagai produk. IPA sebagai produk adalah kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi hasil yang berupa fakta yaitu dari kegiatan empirik, sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Fakta dalam IPA. Fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar-benar ada, atau peristiwa yang betul-betul terjadi, yang sudah dikonfirmasi secara objektif, atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misal, air membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Konsep IPA. Konsep IPA adalah merupakan penggabungan ide antara fakta-fakta yang ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Misal, makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Prinsip IPA. Prinsip IPA adalah generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berubah bila observasi baru dilakukan, sebab prinsip bersifat tentatif atau belum pasti. Misal, udara yang dipanaskan menuai adalah prinsip menghubungkan konsep udara, panas, penuaian. Artinya, udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima, meskipun juga bersifat tentatif, tetapi karena mengalami pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Misal, hukum kekal energi. Teori ilmiah. Teori ilmiah adalah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misal, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut sebagai implikasi adanya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa alam. Jadi,
Dalam prosesnya, kita bisa berpikir dalam memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Melalui proses ini, kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudan berupa kegiatan ilmiah yang disebut penyelidikan ilmiah. Tahapan penyelidikan ilmiah. Penyelidikan ilmiah terbagi menjadi 7 tahapan. Di antaranya 1. Observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. 2. Prediksi, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola hubungan yang terdapat pada data yang telah diperoleh. 3. Interpretasi. Interpretasi yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. 4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. Tahap-tahap penelitian. 5. Mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan pada akhir eksperimen karena pengaturan variabel yang diteliti. 6. Hipotesis, yaitu suatu pernyataan berupa dugaan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di alam melalui perkiraan. 7. Kesimpulan, yaitu hasil akhir dari proses pengamatan. 3. IPA sebagai sikap ilmiah. Maksudnya adalah dalam proses IPA mengandung cara kerja, sikap, dan cara berpikir. Dan dalam memecahkan masalah atau persoalan, seorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Sikap ilmiah. Menurut Wayne Harrell dan Hendro Darmojo, sikap ilmiah yang dapat dikembangkan pada anak SD yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, dan sikap kedisiplinan diri. Adapun sikap ilmiah lain yang muncul dari hasil pengamatan atau observasi yang sekarang lebih dikenal dengan karakteristik adalah jujur, tahu, dan cermat. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran IPA di SD. Pembelajaran IPA di SD atau MI bertujuan agar siswa 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. 2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. 3. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. 5. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. 6. Ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta ini untuk dipelajari. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Messing with my head again.